Berbagai program diinisiasi Kepala Sekolah dan jajaran tenaga pendidik SMK Negeri 1 Kota Probolinggo dalam upaya menindaklanjuti sekolah tersebut sebagai SMK Pusat Keunggulan, sehingga alumni sekolah tersebut mampu bersaing di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di antara program yang mendukung terciptanya visi dan misi SMK Pusat Keunggulan adalah program pengembangan karakter dan penguatan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila. Terlebih, program pengembangan platform teknologi seperti digital marketing dan digitalisasi modul ajar jadi perhatian SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Kepala SMK Negeri 1 Probolinggo, Dwi Anggraini mengatakan, orientasinya ialah agar siswanya mampu diterima di industri. Semua siswa harus mempunyai kompetensi agar bisa diterima di sejumlah sektor industri. Untuk itu, SMKN 1 juga fokus menciptakan siswa agar siap melanjutkan bekerja, melanjutkan pendidikan sekolah yang lebih tinggi, dan berwirausaha. SMK Pusat Keunggulan merupakan program pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja. Ini diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, industri, dan dunia kerja, yang akhirnya menjadi SMK rujukan berfungsi sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Selain itu, ada program pendampingan yang dirancang untuk membantu SMK Pusat Keunggulan dalam pencapaian output. SMK Negeri 1 Probolinggo pada tahun kali ini memiliki 5 program keahlian, yaitu bisnis daring pemasaran, RPL, rekayasa perangkat lunak, kemudian ada OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian ada AKL, akuntansi, dan PKM perbankan. Untuk masing-masing program keahlian ini memiliki keunggulannya sesuai dengan karakter kompetensinya masing-masing. Di antaranya kalau BDP atau bisnis daring pemasaran ini memiliki marketing online di masing-masing peserta didiknya, dan mereka sudah memiliki online tokonya masing-masing sebagai kelas industri atau kelas online, karena kami menyiapkan dan mempersiapkan anak-anak ini untuk sekolah pencetak wirausaha, dan itu untuk semua program keahlian. Kemudian untuk yang RPL ini mereka mampu membuat dan berwirausaha sebagai software host, kemudian software yang lainnya, dan juga menjadi programmer. Dan kemudian untuk yang OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran, meskipun dia berkecimpung di administrasi perkantoran, tapi keunggulan yang harus dia dapatkan, yang dia miliki adalah dia mampu membuat software terkait dengan administrasi perkantoran yang juga nanti berkolaborasi dengan anak-anak rekayasa perangkat lunak. Kemudian untuk yang akuntansi dan perbankan demikian juga, karena tuntutan zaman ini semakin lebih modern dan berbasis IT, maka anak-anak di masing-masing program keahlian ini harus mampu, dan anak-anak AKL perbankan juga sudah ada yang bisa membuat robot-robot terbang dan sesuai dengan perkembangan IoT yang sekarang sedang digandrungi juga oleh anak-anak. Konsep yang dijalankan di SMK Negeri 1 Probolinggo ini terkait dengan pembelajaran, ini kita mengenal sekarang adalah Merdeka Belajar. Bapak Ibu sudah mulai merubah mindsetnya, bagaimana menjadi seorang fasilitator, bukan sebagai narasumber satu-satunya atau sumber belajar satu-satunya. Dan Bapak Ibu guru sudah mulai pembelajaran ini berbasis project based learning, jadi berbasis project, karena memang SMK itu dari dulu sudah berbasis project, tapi sekarang lebih
volumenya lebih diperbanyak, dan itu diberikan untuk pembelajaran yang sifatnya nanti real life-nya itu sangat dibutuhkan. Minimal mereka terserah di industri dan memiliki keberlanjutan dalam hidupnya di masa depan, yaitu dengan bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan. Sekaligus mereka juga memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar. Di tahun ini kita mempersiapkan 1 siswa kebetulan lolos untuk ke lomba kompetensi siswa Anggeris, atas nama Anggeris. Dia berasal dari program keahlian bisnis daring pemasaran, dan kemarin juga ada beberapa siswa yang memenangkan pertandingan atau lomba pencak silat yang dilaksanakan di Banyuwangi. Kemudian anak-anak juga berprestasi di musik patrol sebagai juara 1 dan sekaligus juara umum. Kemudian anak-anak ada yang menjadi duta genre. Duta genre ini adalah duta kesehatan untuk remaja. Kemudian anak-anak juga mulai sudah berprestasi di beberapa ajang nasional dan kota ini terkait dengan robotik juga, dan mereka juga sudah mulai aktif dalam merakit robot-robot, baik itu robot terbang maupun robot yang lainnya. 2021 anak-anak dan sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa sudah berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang namanya elektronik untuk supervisi, atau yang disebut dengan e-supervisi, e-jurnal, e-tatip, kemudian e-guys, dan beberapa inovasi yang lainnya yang dibuat atau dikembangkan oleh siswa dan Bapak Ibu guru. Dan itu akan di tahun 2021 ini, apa yang menjadi produk unggulan SMK Negeri 1 Probolinggo ini akan kami hakikan hak karya intelektualnya supaya tidak istilahnya di copy paste oleh yang lainnya. Dan di tahun 2022 ini kami sedang mempersiapkan untuk bentuk program inkubator bisnis dan edukasi yang bekerja sama dengan berbagai iduka. Di antaranya juga ada Mas Pion, kemudian pengembangan. Kalau Mas Pion di 2021 ini kita sudah melaksanakan, tapi untuk yang tahun ini kita mulai mengembangkan. Mudah-mudahan ada yang bisa kami lakukan lebih baik lagi. Kemudian ada Yamaha, kemudian ada Pegadaian. Kami juga menjadi agen Pegadaian. Kalau dulu Bapak Ibu guru menabung emas itu ke Pegadaian. Nah, untuk mempermudah itu semua dan memberikan peluang kepada anak-anak kami itu untuk bisa belajar bagaimana memproses bentuk agen yang ada di Pegadaian, dan kami letakkan di bank ini. Sensusiani Isriyati, guru produktif bisnis dan manajemen, mengatakan bahwa pola pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo ialah sekolah juga diberi keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan, sehingga sekolah dapat mengembangkan kompetensi peserta didiknya. Program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Pola pengajaran dijalankan agar para siswa berprestasi dan mahir dalam program kejuruannya. Biasanya, siswa setelah mendapat teori, kemudian diikuti langsung dengan praktek. Dari awal biasanya kan sudah ada penjurusan ya, jadi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, misalkan kayak BDP itu harus punya tinggi badan di atas 150, terus tidak buta warna, kayak di RPL juga gitu, harus ada ininya, tidak boleh buta warna, punya syarat itu, punya laptop, kayak gitu-gitu sudah dikasih tahu dari awal. Jadi anak-anak
bisa menyesuaikan dari itu juga, sama nanti biasanya dilihat dari akademiknya seperti apa. Biasanya seperti itu. Penjaringannya di awal. Penjaringan di awal, ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang itu karena ada sekolah ini belajar merdeka ya, jadi ada pilihan. Jadi istilahnya gini, anak tidak hanya menguasai satu kemampuan, tapi bisa ngambil pilihan mata pelajaran pilihan. Kalau iya sekarang seperti itu, karena ini SMKPK seperti itu. Jadi dia punya keterampilan yang lebih. Jadi keluar itu dia bisa mempelajari akunting, mau ambil ke jurusan RPL juga bisa gitu pilihannya gitu. Jadi lebih fleksibel gitu. Tidak melulu hanya satu program itu Iya, saja ya, Bu, ya? iya ada ini atau mata pelajaran pilihan istilahnya seperti itu. Kita kan karena kejuruan ya, jadi teori langsung kita ajarkan praktek. Setelah itu biasanya pendalamannya kan ke Dudi lewat PKL itu prakerinya. Jadi kan materi yang sudah dikasihkan, kita sudah kasih caranya secara prakteknya seperti apa, penerapan langsung ke Dudi, dan terakhir biasanya ada uji kompetensi. Jadi menguji kemampuan mereka selama menempuh pembelajaran itu seperti apa, uji kompetensinya. Kejuruan kan biasanya praktek sama teori dua-duanya dilaksanakan seperti itu. Iya, jadi lulusnya biar ini mampu secara teori dan secara praktek. Anak-anak kan ada ekstrakurikuler loh ya. Jadi nanti bisa ada yang suka robotik, ada yang suka menulis, ada yang suka pramuka. Nah, ya, ini nanti diarahkan sekalian melihat bakatnya seperti apa. Terus ada kayak peminatan gitu. Jadi otomatis diarahkan. Nah, kalau memang anaknya memang berbakat, kita fasilitasi dengan pendampingan. Jadi kalau misalkan kita lomba-lomba juga dari kelas 10 kita sudah cari ininya, bibitnya ya. Jadi kita cari waktu untuk ini dikasih drill lebih dibandingkan yang lain. Kalau BDP kan ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu kan bisa diambil semua jurusan. Jadi diajarin presentasi, diajarin untuk surat menyurat, negosiasi. Nah, itu semua jurusan boleh ambil. Terus kalau misalkan anak pemasaran, anak BDP itu mau ngambil ke RPL. RPL itu ada materi tentang program yang membuat kayak karikatur atau pendesainan, itu bisa diambil jurusan-jurusan yang memang bisa dipakai untuk secara umum diambil jurusan pemilihan seperti itu. Jadi nanti lulusnya kan skillnya tambah gitu loh Mbak, nggak hanya di jurusan BDP aja. Akunting misalkan dia butuh public speaking, nah di OTKP menyediakan untuk public speaking gitu, boleh ambil untuk umum gitu. Ada mapel yang memang khusus untuk bisa dipilihan istilahnya seperti itu. Berbicara prestasi dari SMK Negeri 1 Kota Probolinggo, sudah banyak yang dihasilkan. Yang terbaru, SMK Negeri 1 tengah mempersiapkan putra terbaiknya untuk tampil dalam lomba kompetensi siswa. Dalam ajang bergengsi ini diharapkan SMK Negeri 1 bisa lolos dan mendapat juara. Seperti yang diungkapkan oleh Anggeris Arif Al-Farizi, siswa kelas 12 BDP 2. Ia berhasil meraih juara 1 marketing online Wilker 2 Jawa Timur. Siswa yang juga menyandang predikat Kang Kota Probolinggo 2020 ini mengaku bangga bisa bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama aku, Angger. Nah, kali ini aku mau ngenalin bagi kalian semua pencinta makanan ringan. Iya, makanan ringan, tapi kali ini makanan ringannya itu berbeda. Apa sih yang bikin beda camilan ini dengan camilan yang lain? Terutama bagi kalian yang suka rebahan, tidur-tidur di rumah, nggak tahu mau ngapain, nonton drakor misalnya, dan kalian bosen.
nggak ada teman yang bisa nemenin aktivitas kalian. Nah, ini nih teman yang bisa menemani di segala aktivitas kalian. Jadi nggak perlu cari pacar dong, cukup pakai satu produk ini, yaitu rambak pisang. Iya, rambak pisang. Duh, biasanya kan rambak pisang itu terbuat dari kulit sapi kan? Tapi kali ini berbeda. Kami berinovasi menciptakan makanan ringan yang terbuat dari ekstrak buah yang aman dan sehat untuk tubuh. Yang pastinya bikin enak dan kenyang. Jadi rambak pisang ini terbuat dari 100% pisang murni. Jadi tanpa bahan gula tambahan, tepung dan lain sebagainya. Jadi beneran murni loh guys. Dan juga dia terbuat dari pisang yang berkualitas. Jadi tidak asal sembarang pisang, benar-benar pisang yang sudah matang dan siap untuk dikonsumsi. Dan dikelola dengan menggunakan teknik vacuum frying, di mana teknik penggorengan yang mengurangi kadar jumlah minyak di dalam rambak pisang ini. Jadi lebih sehat lagi, udah tanpa gula, tanpa bahan pengawet, dan tanpa minyak lagi. Jadi kurang sehat apa tuh? Nah, rambak pisang ini juga bisa menjadi teman makan sarapan kalian. Jadi alternatif menjadi sereal dicampur dengan susu. Duh, mantep banget pagi-pagi kalian bisa makan sereal dari rambak pisang ini. Nah, yuk buruan kalian bisa pesen di Instagram kami dan juga WA WhatsApp kami. Dan kalian bisa langsung nikmati sendiri gimana sensasi makan rambak pisang yang lezat ini. Hai, saya Anggeris Arif Alfarisi, bisa dipanggil Angger, dan saya juara 1 bidang marketing online LKS Filker 2 Jawa Timur. Dan baru saja saya mempraktekkan bagaimana sih mempromosikan yang baik dalam media sosial. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmu tersebut jika kalian masuk ke dalam SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Dan juga saya merupakan Kang Kota Probolinggo tahun 2020. Jadi banyak banget kan yang kalian bisa ikuti dan bisa kalian pelajari di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Jadi, yuk mari kita bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Hal senada juga diungkapkan oleh Yoga Pratama, siswa kelas 12 BDP 2. Ia menjadi salah satu anggota tim LBA SMKN 1 2021. Dia juga berhasil meraih juara 1 kompetisi LBA atau Lokalate Business Academy. Prestasi ini ia peroleh karena bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Ya baik, untuk perasaan saya sendiri bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo sendiri itu pastinya sangat senang sekali karena sekolah ini bisa membantu minat dan bakat saya untuk mengembangkan semua bakat-bakat saya begitu. Dan pastinya guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 mensupport siswa-siswanya untuk menjadi siswa yang berprestasi. Saya mencetak sebuah prestasi yaitu prestasi di bidang marketing ya, yaitu di Lokalate Akademi Bisnis. Iya. Berhasil juara mana? Iya, juara 1 lomba LBA Akademi Lokalate di se-Jawa Timur seperti itu. Untuk adik-adik yang mau masuk di SMK Negeri 1, silahkan jangan ragu-ragu, silahkan segera mendaftar karena sekolah ini adalah sekolah favorit banyak orang yang pastinya akan membantu kalian untuk mengembangkan bakat dan minat kalian seperti itu. Perasaannya sangat senang sekali. Di SMK 1 banyak sekali lomba-lomba yang bisa saya ikuti. Ya, untuk tidak menyenangkan ya pasti ada, tapi jalanin aja dengan mengikuti lomba-lomba yang ada gitu. Prestasi yang sudah saya dapat yaitu juara 1 Halo Marketer Academy tingkat Provinsi Jawa Timur 2020. Dari dukungan guru-guru juga yang untuk bisa ikut lomba itu. Jadi saya sendiri di marketing dilatih gitu. Ya, yang ngelatih juga guru-guru juga mensupport.
Laporan redaksi Tada Today TV.